Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Muhammad Silmi Kafah dari SMN 32 Garut, calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin saya menyampaikan informasi tugas modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengertiannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan pengertian pendidikan sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pemahaman yang baru yang saya dapatkan yaitu yang pertama, guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus paham karakter setiap murid supaya pembelajaran bisa sesuai. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga yang menganalogikan dengan seorang petani padi yang paham apa yang akan mereka tanam dan paham cara menuntun supaya menjadi padi dengan optimal. Pemahaman yang saya baru dapatkan juga yaitu pemahaman yang Ki Hajar Dewantara lontarkan bahwa peserta didik tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu adalah karakter yang ada di dalam diri seorang siswa. Kemudian kodrat zaman adalah pemikiran ke depan supaya anak siap menghadapi masa. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya pembelajaran berpihak pada murid? Yang pertama, kita sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang memerdekakan siswa sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Dan kita juga sebagai guru harus paham apa yang diinginkan siswa supaya berekspresi dan tidak membatasi gerak siswa dan pendapat siswa, dan menghargai pendapat siswa lainnya. Juga harus paham bahwa guru sekarang hanya sebagai fasilitator saja yang mengarahkan sesuai kebutuhan siswa supaya pemikiran siswa berkembang sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Problem yang selama ini saya rasakan yaitu saya sering menggunakan metode ceramah di mana saya sebagai pusat pembelajaran dan pemikiran yang baru saya dapatkan adalah bahwa kita itu bukan sebagai pusat, tetapi kebalikannya, bahwa sekarang ini adalah pusat dari segala pendidikan adalah peserta didik atau siswa itu tersebut. Bagaimana sih solusinya supaya kita tidak menjadi pusat? Solusinya yaitu guru harus berpikir kemajuan, yaitu sekarang menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Solusi yang selanjutnya, guru harus inovatif menggunakan media yang lebih baik. Kemudian dan hasil refleksi saya dan pemahaman baru yang saya dapatkan adalah dari modul 1.1 adalah peralatan pendidikan atau cara-cara mendidik. Cara-cara mendidik itu banyak ternyata. Yang pertama, kembali lagi kepada kita, yaitu kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Kemudian kita juga harus membiasakan, apabila kita sudah terbiasa, maka peserta didik akan ikut sesuai dengan arahan kita. Kemudian kita harus menggunakan pengajaran yang baik, kemudian ada perintah yang baik, kemudian tindakan yang baik juga. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian pengalaman lahir dan batin saja yang bisa saya refleksikan di pemahaman 1.1.